Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan secara internal PDI Perjuangan telah melepas Joko Widodo dari statusnya sebagai petugas partai. Kemesraan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Joko Widodo mulai tampak renggang. Hal ini diduga terjadi usai Joko Widodo mulai mendukung Prabowo Subianto dalam kontestasi Pilpres 2024. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto tegaskan, secara internal Joko Widodo dan keluarga sudah bukan lagi anggota kader PDIP. Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan karena cita-cita partai yang diperjuangkan sejak pada masa Bung Karno, sejak PNI ketika kita membangun Republik ini sudah tidak lagi sejalan di dalam kebijakan dan praktek-praktek politiknya. Lantas, setelah dilepas PDIP, apakah Joko Widodo akan menjadi rebutan partai politik lain? Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang menyebut Jokowi dan keluarga bukan kader partai Banteng lagi meski masih memiliki KTA. Menurut Jokowi berarti partainya perorangan. Ya berarti partainya perorangan. Artinya ada berarti Pak Jokowi tidak terafiliasi dalam partai sekarang ya? Ya partainya jadi perorangan. Maksudnya gimana Pak? Tapi Pak, masih ingin seperti ini ya Pak? Ya udah itu. Atau ada kalau ke depan ada rencana untuk bergabung sama partai lainnya seperti ada rumor untuk Golkar? Partai perorangan. Ada tawaran dari partai lain Pak mungkin Pak? Ada tawaran partai lain mungkin Pak? Partai perorangan. Dan pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut Jokowi dan keluarganya bukan kader partai Banteng meskipun masih memiliki KTA. Kita akan membahas hal ini pemirsa, seperti apa lengkapnya. Ada Mas Adi Prayitno. Assalamualaikum, selamat malam Mas Adi Pray. Selamat malam Mas. Terima kasih Mas Adi menyempatkan diri bergabung di Sindo Prime. Mas Adi, kalau kita tahu ya sebenarnya dengan yang terjadi di Pilpres, ya tentu Presiden ke-7 kita Joko Widodo dengan PDI Perjuangan, semua masyarakat sudah mengetahui sudah ada tidak seperti mesra seperti sebelumnya begitu. Apakah memang perlu diumumkan bahwa sudah tidak lagi menjadi anggota partai pada saat ini seperti yang disampaikan Mas Hasto? Ya saya kira memang secara formal PDIP itu perlu mengumumkan soal status keanggotaan Jokowi dan Gibran khususnya. Karena selama ini kan statusnya itu dinilai menggantung dan tidak jelas. Berbeda dengan kader-kader PDIP yang lain ya dinilai membelot langsung dipecatkan. Seperti misalnya beberapa waktu yang lalu Budiman Sujatmiko, kemudian ada Effendi Simbolon dan bahkan Bobi kan juga dipecat. Tapi terkait dengan Jokowi dan Gibran memang selama ini PDIP kan terkesan tidak memberikan keputusan yang cukup tegas dan diumumkan secara terbuka. Jadi pernyataan Hasto beberapa hari yang lalu yang menegaskan Jokowi dan Gibran tak lagi menjadi bagian dari PDIP ini kan menebalkan satu keyakinan di mana memang sejak lama khususnya terkait dengan Pilpres 2024 Jokowi dan PDIP hubungan politiknya sudah wassalam dan tidak bisa disambung kembali. Tapi secara prinsip pernyataan Hasto ini kan sebenarnya mengkonfirmasi secara legal formal hitam di atas putih Jokowi sudah tak lagi menjadi bagian dari keluarga besar PDIP termasuk Gibran Rakabuming Raka. Jadi di situ konteksnya Mas. Artinya orang tak lagi bertanya-tanya dan berspekulasi soal bagaimana status Jokowi dan Gibran. Kalau gitu pertanyaannya Mas Adi Pray, kalau boleh menganalisa, mengapa PDI Perjuangan tidak jauh-jauh hari ya Mas Adi Pray untuk mengumumkan hal ini? Tapi momentumnya justru setelah pilkada seperti sekarang. Ya sebenarnya PDIP itu tidak ingin kelihatan sangat emosional dan reaktif ya mungkin terkait dengan manuver politik Jokowi dan Gibran khususnya. Karena kalau saat itu langsung dipecatkan terkesan
PDIP itu menjadi partai yang tidak dewasa menyikapi perbedaan, dinilai tidak memberikan ruang ya kepada kader-kadernya yang mungkin dinilai bermanuver yang berbeda dengan partainya. Jadi untuk mengantisipasi isu-isu negatif terkait dengan PDIP, sepertinya memang PDIP itu membutuhkan waktu yang cukup panjang ya, sehingga suasana politik serba kondusif, pilpres usai, pileg usai, termasuk pilkada juga usai. Artinya PDIP ingin menyimpan sebenarnya luka politiknya yang cukup mendalam, efek ya manuver politik yang dilakukan oleh Jokowi dan Gibran. Dan momen setelah pilkada ini adalah momen yang sebenarnya ingin menegaskan bahwa ya PDIP adalah partai yang cukup sabar dan cukup dewasa setelah sekian lama misalnya merasa ditinggalkan oleh Jokowi dan keluarga besarnya. Jadi ini yang sepertinya ingin ditunjukkan oleh PDIP adalah partai yang sebenarnya partai besar, partai yang sebenarnya tidak langsung menunjukkan sikap amarahnya secara terbuka, karena apapun Jokowi saat itu adalah presiden dan Gibran adalah calon wakil presiden yang per hari ini sudah dilantik jadi wakil presiden. Baik, Mas Adi, sebentar Mas Adi, kita lihat dulu ya Mas Adi dan juga pemirsa informasi berikut ini. PDI Perjuangan lepas Jokowi, di mana kehangatan hubungan Jokowi Dodo dan PDI Perjuangan digadang-gadang tak lagi hangat. Sosok Joko Widodo seolah menjadi simbol perjuangan yang beringsut dari akar rumput menjadi sosok yang bertahta di tataran pucuk. Ya, sosok yang dikenal sebagai tukang kayu ini teruji mampu hingga lambat laun bisa menangkan tahta RI 1. Tentu saja, keberhasilan ini tak lepas dari andil PDIP sebagai kendaraan politik yang menaungi Joko Widodo dalam perjalanannya. Dimulai dari keberhasilannya pimpin kota Solo, nama Jokowi semakin wangi setelah ukir prestasi melalui kendaraan SMK. Hubungan Jokowi dan PDIP semakin lekat, terlebih kala partai berlogo kepala banteng ini usung Jokowi di Pilkada Jakarta pada 2012. Kemenangan telak bisa didapat. Tak berlangsung lama, PDIP kembali usung Jokowi dalam pemilihan Presiden RI. Bak gayung bersambut, Jokowi yang diusung PDIP bisa dengan mudah merangkul hati rakyat. Hingga akhirnya Jokowi terpilih menjadi Presiden RI. Di 2019, kemenangan Jokowi kembali terulang. Hingga akhirnya Jokowi resmi menjadi Presiden RI untuk kedua kali. Dalam perjalanan ini, PDIP masih utuh mendampingi dan mendukung program Jokowi. Namun rupa-rupanya, dinamika politik yang terjadi berkata lain. Kami syukur mengucapkan terima kasih atas dukungan kepada PDI Perjuangan karena di tengah-tengah upaya menenggelamkan PDI Perjuangan oleh Pak Jokowi beserta keluarganya, ternyata dukungan rakyat semakin masif. Kehangatan hubungan antara Jokowi dan PDIP mulai terlihat renggang dan dingin. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menegaskan PDIP melepas Joko Widodo. Hal ini disampaikan Sekjen DPP PDIP tersebut di sekolah Partai PDIP Jakarta Selatan. Perbedaan pandang dan tujuan politik keduanya membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melepas status kader Jokowi dan keluarganya dari PDIP. Kisruh ini bermula dari dukungan Jokowi sebagai kader partai yang dianggap membelot dari dukungan terhadap rekan satu partai yang berkontestasi dalam Pilpres 2024 Ganjar Pranowo. Dalam perjalanan kontestasi politik 2024, Joko Widodo mulai melangkah ke arah yang berbeda dan seolah menegaskan diri bahwa dirinya mendukung pencalonan Prabowo Subianto. Kita lanjutkan Mas Adi Pray, ada satu hal yang juga disampaikan Presiden ke-7 Pak Jokowi bilang bahwa ketika ditanya tentang mengapa tidak lagi di PDIP, dia bilang berarti partainya perorangan. Ini juga menarik ketika dia beranggapan seperti itu. Dan kalau melihat partai-partai yang lain seperti Golkar dan PAN, termasuk juga di partai koalisi, tentu menggelar karpet merah kepada Jokowi. Pertanyaannya Mas Adi Pray, kemana Jokowi akan berlabuh berikutnya Mas?
Ya, per hari ini kita membaca berita online bahwa Jokowi dan Gibran itu sudah menjadi anggota kehormatan Golkar. Ini kan sebenarnya mengkonfirmasi rumor lama bahwa Jokowi setelah hubungan politiknya tak lagi mesra dengan PDIP, itu kan dikaitkan dengan soal kemungkinan bagaimana Jokowi menjadi bagian penting di Golkar ya. Itu statement resmi dari Golkar yang saya kira per hari ini kita bisa baca secara bersama, Mas. Jadi bagi saya pernyataan itu menghentikan spekulasi kemana kira-kira arah politik Jokowi setelah tak lagi bersama dengan PDIP. Ya Golkar, jelas dan definitif. Dan kita semua bisa melihat bagaimana argumen yang disampaikan oleh Golkar soal Jokowi yang menjadi anggota kehormatan karena dinilai sebagai sosok negarawan dan kemudian dinilai punya kontribusi terkait bangsa dan negara, terutama ketika Jokowi menjadi presiden 2 periode, maka sangat layak Golkar memberikan anggota kehormatan kepada Jokowi, termasuk Gibran yang saat ini adalah wapres terpilih yang kemudian sudah dilantik beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu ya, meski beberapa waktu yang lalu misalnya soal Jokowi Gibran dapat lampu hijau dan mendapatkan semacam ajakan gitu dari Partai Amanat Nasional, tapi per hari ini seakan-akan tawaran dan ajakan dari partai itu sirna setelah ada pengumuman resmi dari Golkar melalui elit mereka, Jokowi dan Gibran secara definitif sudah menjadi anggota kehormatan. Meski kita tidak pernah tahu apa fungsi dan tugasnya dari anggota kehormatan itu, tapi secara politik sebenarnya pesan yang ingin disampaikan bahwa Jokowi per hari ini tak lagi menjadi politisi, bukan hanya sebatas mantan presiden yang tidak punya partai, termasuk Gibran. Sudah ada partai Golkar, partai pemenang pileg, runner up, yang saya kira sudah menjadi bagian penting dari Jokowi. Oleh karena itu ya ini akan turut mendinamisasi bagaimana hubungan politik ke depan, termasuk dengan PDIP, termasuk juga dengan Gerindra. Saya juga agresivitas PDIP yang terus mengkritik Jokowi dan Gibran, tentunya Golkar itu akan pasang badan dan bahkan tidak mungkin ya eskalasi konfrontasi politik akan terjadi antara PDIP dengan Golkar karena dimanapun ada Jokowi, sepertinya kritik terus akan disampaikan oleh kawan-kawan PDIP. Wah, menarik sekali berarti ya. Kita akan menunggu bagaimana nanti dari Partai Golkar sendiri, apakah apa yang disampaikan oleh Mas Adi Pray ini juga akan diumumkan secara resmi bahwa Golkar jelas dan definitif seperti argumen sebelumnya bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo bergabung di Golkar. Mas Adi Pray, terima kasih Mas sudah bergabung. Terima kasih banyak, sehat selalu Mas, selamat malam.